14030025. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang tuas video kami pada mata kuliah Psikologi Perkembangan dan Pendidikan, yang mana judul saya yaitu tentang lingkungan sebagai perkembangan psikososial remaja. Nah, tema ini sangat penting karena remaja adalah proses pembentukan identitas diri dan lingkungan berperan sebagai menentukan siapa mereka di masa depan. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan psikososial remaja. Perkembangan psikososial remaja ini adalah proses bagaimana seorang remaja menentukan kepribadian diri, identitas diri, dan perilaku sosial dan hubungannya dengan orang lain. Dalam proses ini, lingkungan memegang peran sangat besar. Remaja tidak tumbuh dengan ruang yang kosong, tetapi berinteraksi dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media sosial. Nah, semua lingkungan ini membentuk cara berpikir dan cara merasa seorang remaja. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama itu tentang lingkungan keluarga, yang mana keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan remaja. Pola asuh orang tua mempengaruhi rasa percaya diri dan kemandirian remaja. Nah, intinya keluarga membentuk dasar karakter, kontrol emosi, dan nilai moral remaja. Yang kedua itu tentang lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga wadah untuk membentuk karakter seorang remaja. Guru di sini sebagai model pemberi contoh kedisiplinan dan tanggung jawab dan etika. Teman sekolah di sini mengajarkan kerjasama antara temannya dan temannya lainnya. Sekolah membentuk kemampuan sosial, keberanian, dan identitas. Nah, yang selanjutnya itu teman sebaya. Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat, yang mana remaja cenderung ingin diterima oleh kelompoknya. Nah, ada juga dampak negatif dan dampak positif dari teman sebaya ini, yang mana dampak positifnya itu yaitu dengan semangat belajar, dan dampak negatifnya di sini seperti pergaulan bebas dan merokok. Nah, selanjutnya itu tentang media sosial dan teknologi, yang mana di era digital, media sosial adalah lingkungan baru bagi seorang remaja yang dapat meningkatkan kreativitas dan informasi. Namun dapat juga menimbulkan kecanduan dan tekanan untuk mengikuti tren. Adapun permasalahannya dan solusinya itu rentannya kepercayaan diri dan kecemasan, yang mana solusinya adalah keluarga dapat memberikan pendampingan dan sekolah menciptakan lingkungan yang aman, serta masyarakat berperan dalam membina dan membangun perkembangan remaja. Nah, berikut kita akan membahas kenapa lingkungan itu sangat penting, karena lingkungan ini menentukan tentang perkembangan psikososial remaja, yang mana dengan lingkungan ini adalah proses bagaimana seorang remaja membentuk kepribadian. Itulah pentingnya kita mengetahui bahwa kita harus pandai memilih lingkungan yang baik dan lingkungan yang tidak baik. Mari kita saksikan beberapa video tentang membahas tentang lingkungan. Kamu akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Hindari lingkaran negatif yang hanya memberi keraguan dan pesimisme. Ingat, lingkungan yang mendukung adalah bahan bakar untuk potensimu. Jangan takut keluar dari zona nyaman demi menemukan ruang di mana dirimu benar-benar bisa tumbuh. Nah, berikut kita akan membahas beberapa video yang terkait dengan lingkungan sebagai perkembangan psikososial bagi remaja. Untuk karakter remaja. Pada pembentukan karakter remaja, lingkungan memiliki peran penting, khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Banyak anggapan yang mengatakan pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak, seperti akidah, budaya, norma, emosional, dan sebagainya. Pada tahapan ini, keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Secara tidak langsung, kepribadian anak tergantung pada pola pemikiran dan perlakuan dari orang tua dan lingkungannya. Berikut ini beberapa pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter remaja. 1. Pengaruh lingkungan keluarga. Pembentukan karakter remaja pertama kali didapatkan dari lingkungan keluarga yang memiliki peran penting dalam proses tumbuh kembang anak. Berikut ini beberapa pengaruh lingkungan dalam perkembangan remaja, antara lain: pertama, pola asuh. Lingkungan yang pertama kali menanamkan pengaruhnya kepada anak adalah keluarganya sendiri, terutama orang tua. Pola asuh yang diterapkan pada anak akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangannya.
Jika sikap positif yang diberikan kepada anak pastinya akan menghasilkan dampak positif juga untuk anak. Kedua, hubungan orang tua. Bentuk hubungan orang tua akan turut menjadi salah satu pengaruh lingkungan dalam perkembangan remaja. Ketika dalam satu keluarga memiliki hubungan yang harmonis dengan satu sama lain akan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengasuhan anak. Begitu juga dengan kondisi keluarga yang tidak lengkap juga akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketiga, pendidikan keagamaan dari orang tua. Rasanya tidak lengkap jika hanya memberikan pendidikan moral saja. Akan tetapi, pendidikan dari agama juga sangat dibutuhkan dalam pembentukan karakter remaja saat ini. Norma agama menjadi salah satu pengaruh lingkungan dalam perkembangan remaja agar nilai-nilai kehidupan pun tidak bergeser sehingga anak dapat mengetahui batasan dalam sebuah pergaulan. Ketiga, nilai kesusilaan dari lingkungan. Nilai kesusilaan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan orang lain, seperti sikap sopan santun terhadap orang lain, kemampuan bekerja sama, bertenggang rasa, dan saling menghormati sesama manusia. Dua, pengaruh lingkungan sekolah. Pengaruh lingkungan lainnya terhadap pembentukan karakter remaja adalah sekolah. Umumnya orang tua memilih sekolah dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam pembentukan karakter remaja. Berikut ini beberapa pengaruh lingkungan sekolah dalam pembentukan karakter remaja. Pertama, lingkungan sekolah kondusif. Umumnya sekolah memberikan pengaruh yang baik ketika lingkungan sekolah yang kondusif dan mendukung suasana belajar dan mengajar yang baik. Sehingga anak tidak saja mendapatkan pengalaman secara akademis, namun juga mendapatkan berbagai pengalaman lainnya seperti cara bersosialisasi, pemahaman agama, moral, dan lain sebagainya. Kedua, menanamkan sikap disiplin pada anak. Ketertiban dan keteraturan yang terdapat di lingkungan sekolah yang akan memperkuat penanaman akan perilaku disiplin dan teratur pula pada anak remaja yang telah ditanamkan oleh orang tua di rumah. Suasana sekolah yang tidak teratur dan kacau akan memperkuat kesan dalam pikiran seorang anak bahwa kedisiplinan tidak diperlukan. Bahayanya, anak-anak remaja akan terbiasa dengan kekacauan tanpa peraturan, tidak memiliki rasa hormat, bahkan cenderung menjadi orang yang brutal dan agresif. Tiga, pengaruh lingkungan teman dan masyarakat. Selain lingkungan sekolah, terdapat lingkungan di luar sekolah yang dijadikan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Lingkungan teman dan masyarakat dianggap memberikan pengaruh yang paling kuat. Berikut ini beberapa pengaruh lingkungan teman dan masyarakat. Pertama, mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam lingkungan di masyarakat, teman-teman menjadi pengaruh yang cukup kuat seorang anak dalam mengambil keputusan. Dalam tahapan ini, teman juga memberikan pengaruh positif dan negatif di kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, diharapkan tidak luput dari pengawasan orang tua. Kedua, membentuk rasa percaya diri. Selain orang tua, lingkungan pertemanan juga menjadi pengaruh anak untuk merasa percaya diri dengan apa yang sudah ditentukan oleh dirinya. Tanpa disadari, peran teman dalam kehidupan remaja menjadi penentu bagaimana remaja bersikap dengan kelompoknya. Ketiga, menentukan hal yang benar dan salah. Begitu pula dalam penentuan mengenai hal yang benar dan salah. Seorang remaja kerap kali mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut benar atau salah. Akan tetapi, pengaruh lingkungan bisa saja membuat seorang remaja mengambil keputusan yang keliru, walaupun dia sebetulnya mengetahui keputusan mana yang terbaik untuk dilakukan. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ternyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang ke depannya. Which makes sense, you know? Kalau misalnya Anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama-kelamaan Anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang hidupnya sehat atau olahraga, lama-lama Anda juga akan berubah gaya hidup Anda menjadi sehat dan olahraga seperti teman-teman kalian di lingkungan kalian. Kalau Anda ngumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya, yang stres, gagal, dan sebagainya, Anda akan masuk dalam pikiran Anda bahwa hal tersebut wajar. Kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, that will change your life. Jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif, your job is keluar dari lingkungan tersebut.
Nah, berikut kita akan menyaksikan beberapa video yang terkait dengan materi kita, yaitu tentang lingkungan sebagai perkembangan psikososial remaja, yang mana kita harus bijak dalam memilih lingkungan yang baik karena dapat mempengaruhi jiwa remaja. Mari kita Kita bisa saksikan. memilih kita masuk kemana. Betul, iya, Itu memilih. yang jadi masalah. Makanya kita bisa ciptakan lingkungan di rumah gitu. Betul, lingkungan di rumah, teman pun harus kita lihat siapa, tidak sembarangan berteman Ya, gitu. betul. Ya karena kalau katanya orang zaman dulu, kita sih orang zaman dulu Generasi X. generasi. X. Iya, kalau teman lu maling, lu jadi maling, gitu kan? Iya. Tapi itu benar juga kan, kalau Rasulullah bilang gitu ya, Iya, kalau betul. berteman sama tukang besi jadi bau besi Jadi gitu. bau besi, Kalau betul. berteman sama tukang parfum jadi wangi. Iya, gitu. benar, Iya, benar. Itu ada di Quran lagi. Iya, hadis Rasulullah itu. Ada di Iya, hadis. iya, Jadi kayak intinya memang itu sudah dari zaman dulu sudah Iya, seperti itu. iya. Ya. Nah, oke. Betul. Artinya kalau begitu, kalau kita punya anak dan sebagainya, kita harus bisa menjaga anak kita supaya berada di lingkungan yang baik. Ya, kita berikhtiar. Jadi kalau kita hari ini orang yang sangat berambisi, orang yang sangat mau maju, tapi ditempatkan di orang yang kita temuin tiap hari, orangnya mau segitu aja, turun gitu. Turun langsung. Padem. Tapi kita orang biasa yang padem-padem aja, ditempatin di sekeliling kita yang tiap hari orangnya mau maju terus, kebakar kita. Karena tiap hari obrolan yang kita denger cara mau maju. Iya. Resource yang kita dengar tiap hari adalah knowledge yang orang bagikan untuk tambah maju. Jadi kalau kita tiap hari dikasih asupan mau maju, nggak mungkin pas diproses outputnya kita nggak mau maju. Pola pikir keliru menghasilkan perilaku yang salah. Saya kasih contoh. Untuk kelihatan keren, anak-anak remaja, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA. Perhatikan, untuk kelihatan keren, apa yang mereka lakukan? Berantem, belajar, ngerokok. Zaman sekarang nge-vape, belajar minum minuman keras. Akibatnya apa? Mereka kecanduan. Pola pikir yang kelirunya di mana? Untuk kelihatan keren, untuk diterima sama teman-temannya, supaya dinilai macho buat yang laki-laki, supaya kelihatan nakal buat yang perempuan. Masih kecil ngerokok, masih kecil terikat minuman keras. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Dalam hidup kita ini bukan segala sesuatu berguna. Orang yang kecanduan rokok atau vape adalah orang-orang yang terbelenggu, terikat. Apapun yang membuat Anda kecanduan, sebenarnya Anda sedang terikat, Anda sedang terbelenggu. Yang mengerti katakan amin. Kayak menurut gue berteman dengan siapapun itu salah, karena teman itu punya pengaruh besar dalam kemana arah hidup kalian akan berjalan. Kebanyakan yang gue lihat teman-teman gue itu nggak bisa ninggalin circle-nya karena nggak enak, padahal dia punya potensi banyak. Padahal circle-nya itu crab mentality, yang kayak naik dikit, nggak bisa lah lu, nggak bisa, tarik lagi, nggak bisa. Filosofinya itu narik orang ke atas itu lebih susah dibanding narik orang ke bawah. Gitu. Ini kenapa menurut gue berteman dengan siapapun itu kalau itu mudah disalahartikan gitu. Kayak you have to choose your friends. Lu harus pilih teman perang lu siapa. Gitu, lu hidup cuma sekali, masa lu mau di situ-situ aja karena teman? Apakah pada akhirnya dia peduli gitu ya kan? Enggak juga. Semua orang tuh fokus sama hidupnya masing-masing pasti. Jadi choose your friends wisely. Berkenalan boleh sama siapapun. Lu nggak mesti root, lu nggak mesti cut off orang, enggak. Gue nggak bilang lu harus cut off orang-orang terdekat lu, enggak juga. Tapi jangan berteman dengan siapapun. Pilih teman-teman lu. Pernahkah kaget melihat anak SMP kita jauh lebih mendengarkan temannya daripada kedua orang tuanya? Tenang, masa anak SMP adalah masa di mana mereka mencari jati dirinya. Kita sebagai orang tua tidak hanya mengawasi, tapi menjadikan anak sahabat, tempat anak curhat. Jangan sampai mereka merasa jauh, lalu mencari pelarian di luar. Mulai hari ini, tanyakan, ngobrol dengan siapa saja dan ngobrolin apa saja dengan teman. Tentu dengan cara santai supaya anak merasa didengar.
Teknologi dan etika, menggunakan teknologi untuk kebaikan. Teknologi telah membawa banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, kita melihat bagaimana teknologi mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, bahkan berpikir. Namun dengan kemajuan pesat ini, muncul juga berbagai tantangan etis yang perlu kita hadapi. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak membawa dampak negatif? Apa itu etika dalam teknologi? Etika dalam teknologi mengacu pada pertanyaan moral yang muncul terkait pengembangan dan penerapan teknologi. Ini mencakup masalah privasi, keadilan, dan dampak sosial dari teknologi yang terus berkembang. Misalnya, apakah kita boleh menggunakan teknologi untuk memanipulasi genetik, manusia demi keuntungan medis, atau apakah kita dapat menerima algoritma yang mengatur hidup kita tanpa transparansi yang cukup? Mengapa etika dalam teknologi itu penting? Kemajuan teknologi bisa berdampak baik atau buruk. Di satu sisi, teknologi telah memungkinkan kita membuat kemajuan besar dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun penyalahgunaan teknologi juga tidak jarang terjadi. Misalnya, penyebaran berita palsu di media sosial atau kekhawatiran tentang privasi data yang dikumpulkan oleh perusahaan besar. Tanpa pengawasan dan regulasi yang tepat, teknologi bisa membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bahkan jika niat awalnya adalah untuk kebaikan. Bagaimana menggunakan teknologi untuk kebaikan? Untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan, beberapa langkah harus diambil. Pertama, regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Misalnya peraturan perlindungan data pribadi yang memastikan perusahaan hanya mengumpulkan data yang diperlukan dan menggunakannya dengan transparansi yang jelas. Kedua, penting untuk mendorong pengembangan teknologi yang berfokus pada manfaat sosial. Teknologi tidak hanya boleh diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif atau profit-oriented, tetapi harus dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan atau lingkungan. Teknologi ramah lingkungan, misalnya, dapat membantu mengurangi jejak karbon dan membantu menyelamatkan bumi. Tantangan dalam mewujudkan etika teknologi. Meski ada banyak upaya untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis, tantangan terbesar tetap ada. Salah satunya adalah kecepatan perkembangan. Teknologi yang seringkali lebih cepat dari kemampuan regulasi untuk mengikutinya. Misalnya, undang-undang yang mengatur penggunaan kecerdasan, buatan seringkali tertinggal jauh dari realitasnya. Di sisi lain, kesadaran publik tentang etika dalam teknologi masih rendah, sehingga banyak keputusan penting yang diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Teknologi itu kunci. Dan kalau kita tidak menguasai teknologi, kita akan ditinggalkan. Tetapi problemnya lagi, hari ini kita menguasai satu aplikasi, detik berikutnya akan ada aplikasi yang baru. Hari ini kita menguasai satu skill, kita udah jago pada satu teknologi tertentu, hakul yakin besok harinya akan ada hal yang baru. Berarti sesungguhnya yang kita butuhkan bukan kemampuan teknisnya, tapi yang kita butuhkan kesabaran untuk terus mau belajar hal yang baru. Skill menjadi lifelong learner, pembelajar seumur hidup. Itulah yang saya rasa akan bisa membuat kita terus relevan kapanpun dan dimanapun. Nah, kesimpulannya dapat kita ambil dari materi yaitu lingkungan sebagai perkembangan psikososial remaja ini, yaitu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar, yang mana lingkungan sekitar ini mempengaruhi proses bagaimana seorang remaja membentuk kepribadiannya, identitas diri, perilaku sosial, dan hubungan dengan orang lain. Nah, dalam proses ini lingkungan memegang peranan sangat besar. Remaja tidak tumbuh dalam ruang yang kosong, tetapi berinteraksi dengan keluarganya juga, sekolah, teman sebaya, dan media sosial. Nah, semua lingkungan ini membentuk cara berpikir dan cara merasa seorang remaja dan cara berinteraksi seorang remaja, baik itu dengan lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, teman sebaya, ataupun media sosial dan teknologi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.